Kacau, KPK pun didemo pendukung Anies. Memang apa yang direncanakan? Dan kita juga akan membahas berita pendukung Anies menuduh Firly copot Endar di KPK diduga terkait Anies dan Formula E. Tonton video ini sampai habis karena semua akan kita bahas di video ini. Hebat sekali Anies, sampai-sampai pendukungnya begitu rela mendatangi dan mendemo KPK. Diduga pencopotan Endar membuat pendukung Anies kebakaran jenggot. Jadi para pendukung Anies ini memprotes karena isu dugaan Firly Bahuri dan kawan-kawan memaksakan agar perkara Formula E naik di tingkat penyidikan dengan menjadikan Anies sebagai tersangka. Pendukung Anies mengatakan hentikan siasat jahat KPK di bawah kepemimpinan Firly. Mereka menuduh KPK adanya upaya pemaksaan untuk mengkriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar ditetapkan menjadi tersangka di kasus dugaan korupsi Formula E. Pendukung Anies mengatakan semua kejadian ini sudah direncanakan. Mereka memprediksi Anies akan dipanggil ke KPK lagi terkait Formula E. Muncul narasi Anies akan dijegal sebagai capres. Dan baru kali ini saya melihat ada orang mendemo KPK atas kejadian yang belum terjadi. Ini kok seperti Lukas NMB ya? Jadi tersangka, pendukung tak rela, dan bikin rusuh. Pendukung Anies mengatakan KPK mau periksa Anies. Ada dugaan Anies akan diproses meskipun jauh sebelum itu sudah banyak yang menilai Anies harus bertanggung jawab terhadap kejanggalan Formula E. Alasan pendukung Anies demo di KPK karena mereka khawatir upaya paksa menjadikan Anies tersangka akan mengganggu ketertiban umum penyongsong Pilpres 2024. Mereka meminta KPK tidak digunakan sebagai alat politik, di mana kasus-kasus yang melibatkan para pejabat rezim pemerintah yang jelas-jelas terlihat indikasi terjadinya korupsi justru dibiarkan. Dan lucunya lagi, mereka membentang banner berukuran dengan tulisan Gerakan Rakyat Menentang Firly dan Save Anies Baswedan. Pendukung Anies meminta Dewan Pengawas KPK mengusut dugaan upaya Firly menjegal Anies. Bahkan mereka menuduh adanya dugaan upaya menjegal seseorang agar tidak menjadi calon presiden pada pemilu 2024 nanti dengan merekayasa kasus yang sedang ditangani KPK. Pendukung Anies menyerukan mereka meminta Dewan Pengawas KPK untuk bersikap tegas. Bahkan Firly seharusnya dipecat karena tidak mencerminkan netralitas sebagai ketua KPK, begitu kata mereka. Hebat kan Anies? Pendukungnya pintar bikin drama yang belum apa-apa sudah teriak dekriminalisasi. Belum apa-apa sudah bilang akan dijegal. Ini adalah trik pengecut untuk menanamkan narasi awal agar masyarakat percaya sehingga narasi lain yang bertentangan dengan itu akan dilawan. Jadi kalau nanti katakanlah Anies memang ada bukti yang menjadikannya sebagai tersangka, akan dianggap salah karena sudah duluan menanamkan narasi bahwa Anies akan dijegal. Inilah akibat KPK terlalu lamban dan bertele-tele dan terlalu lama mengendus kasus. Seandainya dari dulu bergerak cepat, tak akan ada narasi busuk seperti ini. Atau jangan-jangan ada kubu di KPK yang tidak ingin Anies diproses, sehingga pengusutan kasus ini menjadi lambat. Kalau begitu, kenapa pendukung Anies bisa menduga atau menuduh adanya upaya KPK menjegal Anies? Info ini tidak mungkin dikarang sendiri kan? Seperti yang pernah dikatakan Anies, perilaku pendukung mencerminkan yang didukung, tepat sekali yang dia katakan. KPK pun harus berhati-hati menyikapi pendukung Anies, karena kebanyakan pendukung Anies dari kelompok radikal. Pendukung Anies menuduh Firly copot Endar di KPK diduga terkait Anies dan Formula E. Firly copot Endar di KPK, Bambang Wijayanto duga terkait Anies dan Formula E. Brigjen Pol Endar Priantoro dicopot pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri dari jabatan Direktur Penyelidikan alias tidak diperpanjang. Ex-wakil pimpinan KPK Bambang Wijayanto dan juga pendukung garis keras Anies menduga hal tersebut terjadi karena Endar tak juga menjadikan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tipikor Formula E. Bambang Wijayanto adalah tokoh yang lantang membela Anies di kasus dugaan korupsi ajang Formula E. Menurut BW, menjadikan Anies sebagai tersangka merupakan keinginan sebagai pemimpin lembaga anti rasuah. Pendukung Anies itu mengatakan pemecatan Endar tak bisa dilepas efek tahun politik, di mana ada sinyal elemen dugaan keras berkaitan dengan upaya sebagai pimpinan KPK menersangkakan Anies Baswedan. BW juga menuding pencopotan itu berkaitan dengan kejanggalan lainnya
dalam kasus Formula E untuk meningkatkan tahapan pemeriksaan ke tingkat penyidikan. Ketua Satgas Penyidikan dan Direktur serta Deputi Penindakan terindikasi dipaksa mengikuti keinginan pemimpinnya. Kata Bambang, ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah KPK. BW juga menuduh hal itu ditenggarai adanya perdebatan internal antara pejabat struktural di dalam ekspos yang dilakukan di hadapan unsur pimpinan lembaga KPK. Tentu saja BW membela Anies Baswedan mati-matian karena dia juga pernah menjadi bagian dari TGOPP yang membantu kinerja Anies. Menurut BW, pencopotan Endar juga tidak dilakukan berdasarkan penghormatan atas akuntabilitas, kepastian hukum, kepentingan umum, dan penghormatan secara HAM. Oleh sebab itu, pendukung Anies ini menilai pencopotan tersebut sebagai tindakan koruptif yang dilakukan oleh KPK. Ia menuduh tindakan yang bertentangan dan melawan hukum dapat dikualifikasi sebagai tindakan koruptif yang mengarah pada perilaku brutalitas. Hal itu sangat mengerikan apalagi terjadi di tahun politik, kata BW. BW juga mengatakan tindakan pemecatan yang tidak didasarkan atas hukum serta melawan prinsip dan asas di lembaga penegakan hukum tidak hanya bisa disebut sebagai cara yang tidak bertanggung jawab, tapi sesuatu perbuatan melawan hukum. Pendukung Anies mengatakan kepantasannya untuk tetap menjadi pemimpin lembaga penegakan hukum harus dipersoalkan jika tindakan itu didukung atau dilakukan sendiri oleh pimpinan lembaga penegak hukum. Bahkan pemimpin tersebut layak dipaksa untuk mundur demi hukum dan kewarasan, klaim BW. Sebelumnya, Firly enggan memperpanjang masa penugasan Endar dan juga Karyoto sebagai permintaan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kedua orang ini disebut kuku tidak ingin menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Bahkan dari kejadian itu, Endar dan Karyoto dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan melawan perintah atasan. Laporan itu dilayangkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Tentu saja KPK membantah surat rekomendasi pengembalian terkait isu Formula E. Jadi apa menurut kalian? Apakah pemindahan Endar ini merupakan upaya terkait Anies dan Formula E? Tuliskan opini kalian di kolom komen. Itu saja opini saya, bagaimana opini kalian semua? Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Buat kalian yang tertarik untuk investasi saham dan trading forex,